Nah, di sini saya akan mengimplementasikan SKK pengamat. Nah, di depan saya atau di next video selanjutnya akan ada 10 benda yang saya akan hafalkan selama kurang lebih 1 menit. Baik, di sini sudah terdapat 10 benda yang nantinya akan saya tutup dan saya akan hafalkan selama kurang lebih 1 menit. Ada 10 benda yang saya hafalkan selama kurang lebih 1 menit. Yang pertama, ada casan, ada pensil, ada headset bluetooth, ada buku, ada headset biasa, ada senter, ada gunting kuku, ada masker, ada label tip, dan juga ada gunting kertas. Kebiasaan hidup hewan kucing yaitu buang air kecil sembarangan, karena itu sebagai petanda dari kucing bahwa dia nyaman dan sayang kepada majikan yang memeliharanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Karinda dari kelas 11 APAP 1 ingin menjelaskan dan mencatat cara dan kebiasaan hidup jenis binatang yang hidup di sekitarnya. Di sini saya akan menjelaskan cara hidup hewan musang. Musang merupakan hewan nokturnal, yaitu hewan yang banyak beraktivitas di malam hari sedangkan siang hari dipergunakan untuk tidur. Musang sangat gemar memakan buah-buahan walaupun sebenarnya musang adalah hewan omnivora. Hidup musang lebih banyak dipergunakan di atas pepohonan. Kelinci adalah hewan mamalia dari famili Leporidae yang dapat ditemukan di banyak bagian bumi. Kelinci berkembang biak dengan cara beranak yang disebut vivipar. Dulunya hewan ini adalah hewan liar yang hidup di Afrika hingga ke daratan Eropa. Pada perkembangannya, tahun 1912, kelinci diklasifikasikan dalam ordo Lagomorpha. Ordo ini dibedakan menjadi 2 famili, yakni Octonidae atau jenis pika yang pandai bersiul, dan Leporidae atau termasuk di dalamnya jenis kelinci dan terwelu. Asal kata kelinci berasal dari bahasa Belanda, yaitu konijinje, yang berarti anak kelinci. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Nusantara mulai mengenali kelinci saat masa kolonial. Padahal di Pulau Sumatera ada satu spesies asli kelinci Sumatera atau Nesolagus netscheri yang baru ditemukan pada tahun 1972. Saat ini sejumlah jenis kelinci menjadi hewan peliharaan dan hewan pedaging. Beberapa jenis kelinci sebagai hewan pedaging juga ada yang dijadikan hewan peliharaan. Jenis kelinci terbesar di dunia yaitu Continental Giant, biasanya dijadikan hewan pedaging, tetapi ada juga yang memeliharanya dan secara resmi telah menjadi kelinci terbesar di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Maharani dari kelas 11 APAP 1 akan menjelaskan nama dan mengenal 10 macam sayuran yang biasa digunakan manusia dan tumbuh di sekitar daerahnya, yaitu yang pertama ada kangkung, yang kedua ada cabai, yang ketiga ada daun singkong, yang keempat ada kol, yang kelima ada sawi putih, yang keenam ada buncis, yang ketujuh ada kacang panjang, yang kedelapan ada pakcoy, yang kesembilan ada bayam, dan yang kesepuluh adalah brokoli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Karinda dari kelas 11 APAP 1 ingin menjelaskan satu nama dan mengenal beberapa macam jamur atau fungi yang dapat dimakan atau yang beracun yang tumbuh di daerahnya. Contoh jamur yang bisa dimakan adalah yang pertama ada jamur kancing. Jamur kancing atau Agaricus bisporus, jenis jamur bisa dimakan ini berbentuk bulat menyerupai kancing dan memiliki warna putih, krem hingga coklat muda. Jenis jamur bisa dimakan ini kerap digunakan sebagai pelengkap dalam pizza, omelet, dan kaserol karena rasanya yang menyerupai daging dan agak manis. Selain itu, salah satu dari macam-macam jamur yang bisa dimakan ini kaya akan vitamin dan potasium pun juga rendah kalori sehingga cocok bagi orang yang sedang diet kalori. Yang kedua ada jamur merang. Jamur merang atau Olivariella, jamur ini banyak dibudidayakan di Asia Tenggara dan Asia Timur. Memiliki bentuk bulat seperti telur dan berwarna coklat keabu-abuan. Jenis jamur bisa dimakan ini tumbuh baik pada merang dan jerami yang telah dibuat kompos, mengandung banyak fosfor dan kalsium serta kandungan lemak yang rendah.
Pengolahan jamur ini di Indonesia biasanya dimasak sebagai pepes jamur, sup jamur, tumis jamur, ataupun mie ayam jamur. Yang ketiga ada jamur kuping. Jenis jamur ini mudah dikenali karena bentuknya menyerupai telinga manusia dan berwarna merah kecoklatan hingga hitam. Auricularia auricula atau jamur kuping ini memiliki tekstur seperti jelly. Biasanya sebelum dikonsumsi, jenis jamur bisa dimakan ini dikeringkan dahulu, kemudian direndam dalam air sebentar. Manfaat yang dikandung jamur ini cukup banyak, antara lain dapat mengurangi rasa sakit akibat luka bakar dan mengandung senyawa anti kanker. Macam jamur satu ini juga cocok untuk orang yang mengidap hipertensi karena jamur ini memiliki senyawa dengan sifat antikoagulan. Yang keempat ada jamur landak. Jamur landak atau gigi manis merupakan salah satu dari macam-macam jamur yang bisa dimakan. Masih berkerabat dekat dengan Cantarelle. Jamur ini memiliki bentuk yang tidak teratur, kadang tundungnya bergelombang dan atau datar, kadang juga terbalik. Jenis jamur bisa dimakan ini berwarna coklat tua dengan daging keputihan dan bercak oranye. Jamur ini bisa ditemukan di Asia, Eropa, dan Amerika Utara. Jamur landak memiliki tekstur renyah dengan rasa agak manis dan pedas. Kelima, ada jamur shimeji. Jamur shimeji yang banyak ditemukan di Asia Barat maupun Utara Eropa. Jamur ini dikonsumsi dengan cara dimasak dahulu karena saat mentah jamur ini memiliki rasa yang pahit. Jenis jamur bisa dimakan ini memiliki tekstur yang renyah dan rasanya agak pedas. Macam-macam jamur shimeji ini biasa dimasak tumis, sup, maupun untuk campuran seafood. Yang keenam ada jamur porcini. Jamur porcini atau Boletus edulis adalah jamur yang tersebar di utara Eropa, Asia, dan Amerika. Jamur porcini memiliki tudung besar berwarna kecoklatan. Jenis jamur bisa dimakan ini biasa dimasak dengan pasta, sup, dan risotto. Jenis jamur bisa dimakan porcini mengandung banyak antioksidan, serat, vitamin, dan mineral. Yang ketujuh ada jamur tudung pengantin. Jamur tudung pengantin atau Phallus indusiatus memiliki bentuk unik menyerupai tirai yang memiliki banyak lubang seperti tudung. Meskipun memiliki bau seperti bangkai, tetapi jenis jamur bisa dimakan ini banyak dimanfaatkan untuk mengatasi penyakit kardiovaskular dan dipercaya berkhasiat untuk mata. Jamur ini tumbuh tersebar di daerah tropis dan biasanya diolah menjadi sup. Yang kedelapan ada jamur kancing crimini. Jamur crimini atau biasa disebut dengan crimini yang pada dasarnya masih pada jenis jamur Agaricus bisporus. Bedanya dengan jamur kancing putih adalah jamur crimini dipanen di usia yang lebih tua. Yang kesembilan ada jamur tiram. Jamur tiram atau Pleurotus memiliki tubuh buah berwarna putih dan berbentuk tundungnya setengah lingkaran mirip cangkang tiram. Jenis jamur bisa dimakan ini bisa ditemukan di daerah hutan yang sejuk. Salah satu macam jamur ini memiliki protein yang tinggi, kaya vitamin dan mineral serta karbohidrat. Yang ke-10 ada jamur morel. Jamur ini bisa ditemukan di sebagian besar wilayah Amerika Serikat dan biasanya tumbuh di pohon dengan kayu yang keras maupun area bekas terbakar. Salah satu macam-macam jamur yang bisa dimakan ini memiliki bentuk tudung seperti sarang lebah dan berwarna abu-abu kekuningan. Jenis jamur bisa dimakan morel ini terkenal mahal di dunia sehingga tidak dijual umum sebagai jajanan. Di Indonesia sendiri, jamur ini bisa ditemukan di Gunung Rinjani. Ke-11 ada jamur enoki. Jamur enokitake atau enoki bentuknya menyerupai tauge dan berwarna putih. Jenis jamur bisa dimakan ini biasa ada di masakan Korea, Cina, dan Vietnam. Macam-macam jamur ini mengandung banyak serat dan protein serta vitamin. Yang ke-12 ada jamur Cantarelle. Jamur Cantarelle atau Cantarelle emas memiliki warna kuning seperti emas, bentuknya seperti corong dan memiliki tekstur yang kenyal. Jenis jamur bisa dimakan ini memiliki rasa yang agak pedas, namun tetap aman untuk dimakan dan memiliki bau seperti buah aprikot. Jamur ini banyak ditemukan di Eropa dan kandungan vitamin D, zat besi, vitamin B5, dan vitamin B3 yang tinggi. Yang ke-13 ada jamur kancing portobello. Jamur portobello atau jamur kancing yang ada di pasaran merupakan versi tertua dari spesies Agaricus bisporus. Ukuran sudah semakin besar dan juga warna coklatnya biasanya semakin menua. Yang ke-14 ada jamur shiitake. Jamur shiitake atau Lentinula edodes merupakan salah satu jenis jamur bisa dimakan.
paling sehat dan paling lezat yang ada di dunia. Tekstur yang kenyal menyerupai daging membuat jamur ini cocok diolah menjadi berbagai macam hidangan. Jamur shiitake juga dikenal memiliki sifat antikarsinogenik dan antimikroba. Penelitian juga membuktikan bahwa jamur ini dapat meningkatkan sistem imun tubuh. Kandungan nutrisi yang terkandung dalam jamur shiitake meliputi tembaga, vitamin B5, vitamin B2, mangan, seng, vitamin B6, dan vitamin B3. Jamur shiitake kering dianggap memiliki rasa yang lebih kuat dan nutrisi yang juga lebih tinggi. Yang ke-15 ada jamur pom-pom. Jamur pom-pom atau jamur surai singa atau Hericium erinaceus merupakan salah satu dari macam-macam jamur yang bisa dimakan dan memiliki bentuk yang unik. Studi sel menunjukkan bahwa jenis jamur bisa dimakan ini memiliki efek antiinflamasi, dapat melindungi saluran pencernaan, dapat melindungi sistem kardiovaskular, dan dapat menghambat metastasis kanker. Jamur pom-pom memiliki tekstur kenyal seperti daging dan rasanya juga lezat. Selain diolah sebagai makanan, jamur ini juga tersedia dalam bentuk ekstrak yang umumnya tersedia dalam bentuk tablet. Yang terakhir ada jamur white truffle. Macam-macam jamur yang bisa dimakan berikutnya adalah jamur white truffle yang merupakan salah satu jamur termahal yang ada di dunia. Jenis jamur ini memiliki harga rata-rata mencapai 6.000 euro per kilogram atau setara dengan 102 juta. Untuk jamur yang tidak bisa dimakan adalah yang pertama ada jamur sayap malaikat atau Pleurecibella porrigens. Sekilas jenis jamur tidak bisa dimakan ini tampak seperti jamur tiram yang bisa dikonsumsi. Warnanya putih bersih, lebar, dan menyerupai sayap malaikat sebagaimana namanya dalam bahasa Inggris, anglerwing. Jamur sayap malaikat mulanya pernah dikonsumsi selama beberapa tahun, namun hal itu berubah pada tahun 2004 ketika sekitar 60 orang di Jepang keracunan setelah memakannya. Yang kedua, ada jamur Connexbee filaris. Jamur ini umumnya ditemukan di daerah Pasifik Barat Laut Amerika Serikat, berwarna kecoklatan dan tampak seperti jamur yang mudah ditemukan dimanapun. Keracunan tak disengaja dengan jamur ini adalah dugaan penampilan yang mirip dengan jamur Psilocybis, juga dikenal sebagai jamur ajaib. Jenis jamur tidak bisa dimakan ini diketahui mengandung sagatoksin yang mematikan yang jika dicerna dapat menyebabkan kerusakan hati dan yang tidak dapat diperbaiki. Yang ketiga ada jamur destroying angel. Destroying angel adalah spesies jamur putih beracun dalam genus Amanita. Nama ilmiahnya adalah Amanita bisporigera. Spesies jenis jamur tidak bisa dimakan ini mendiami bagian timur dan barat Amerika Utara dan Eropa. Spesies jenis jamur tidak bisa dimakan ini umumnya tumbuh di sekitar tepi hutan dan dapat ditemukan di halaman berumput dekat pohon dan semak. Yang keempat ada jamur deadcap atau Amanita phalloides. Deadcap adalah tanaman asli Eropa yang ditemukan di hutan, biasanya tumbuh di bawah pohon ek. Jamur ini mirip dengan beberapa jamur yang dapat dimakan, terutama jamur jerami padi yang dimakan di seluruh Asia. Karena hal tersebut, jenis jamur tidak bisa dimakan ini kerap tak sengaja dikonsumsi oleh imigran dari negara Asia. Agen toksik utama adalah amanitin atau amatoksin. Seperti disebutkan, ini menyebabkan kerusakan permanen pada hati dan ginjal. Yang kelima ada jamur flea agaric atau Amanita muscaria. Flea agaric adalah jenis jamur tidak bisa dimakan payung ikonik yang biasa ada di dongeng anak-anak. Jamur ini mudah dikenali karena topi merah cerah dan bintik-bintik putih. Yang keenam ada deadly webcap atau Cortinarius rubellus. Webcap adalah jamur yang tampak tidak berbahaya, mirip dengan banyak spesies yang dapat dimakan. Namun sebenarnya jamur tersebut sangat beracun dan memakannya mungkin akan membunuh Anda. Baik, sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.